Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya mungkin ini untuk pertama kalinya masuk di kuliah nutrisi ternak. Kita akan membahas fungsi mineral pada ternak ya. Jadi kenapa materi ini kita bahas? Memang mineral itu dibutuhkan oleh ternak sangat sedikit ya, tapi ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan ternak. Oke, lanjut aja ke materi yang akan kita bahas. Nah, fungsi mineral itu untuk tubuh ya. Pertama untuk pembangun kerangka tubuh. Nah, ini terutama mineral kalsium ya atau Ca. Lalu komponen ikatan organik beberapa bahan-bahan organik itu berikatan dengan mineral. Dari setiap pakan yang kita berikan kepada ternak itu kan bahan-bahan organik ya. Meskipun bahan-bahan organik pasti dipastikan bahwa bahan-bahan tersebut berikatan dengan mineral ya, baik kalsium, fosfor, mungkin natrium ya atau klorin atau mineral-mineral mikro ya seperti Fe, terus Cu ya, cuprum. Oke, selanjutnya selain itu fungsi umum dari mineral adalah sebagai aktivator enzim atau katalisator untuk mempercepat baik proses penyerapan nutrisi, proses pencernaan, terus proses metabolisme juga ya. Mineral berfungsi di situ. Garam yang larut dalam darah. Nah, ini natrium dan klor. Lalu pengaturan tekanan osmosa atau osmosis. Jadi beberapa mineral terutama natrium itu sangat berpengaruh terhadap tekanan osmosis ya, tekanan di dalam darah intinya. Jadi antara kandungan nutrien terus air mungkin ya. Nah, diserap dan dikeluarkan itu diatur oleh mineral. Lalu setelah itu sebagai penyeimbang asam basa tubuh untuk respon urat saraf, urat daging, dan saliva. Jadi penyeimbang tingkat keasaman di dalam saluran pencernaan, di dalam darah juga ya, terus di saliva juga. Jadi kalau misalkan tanpa mineral atau kita kekurangan mineral sudah dipastikan metabolisme kita kacau, lalu pengaturan enzim kita kacau, darah kita juga kacau, pembangunan kerangka tubuh juga kacau ya. Ternak yang kekurangan kalsium di dalam tubuhnya dipastikan bisa lumpuh. Maka pemberian mineral ini sungguh sangat harus diperhatikan meskipun pemberiannya tidak banyak. Macam-macam mineral, mineral itu sendiri dibagi ke dalam dua ya. Pertama ada mineral makro dan mineral mikro. Nah, mineral makro ini dibagi lagi ada beberapa contohnya yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, magnesium, sulfur. Ini mineral-mineral yang banyak dibutuhkan oleh tubuh ya, banyak dibutuhkannya oleh tubuh. Lalu selain itu ada mineral mikro. Ini sebenarnya tidak kalah penting meskipun hanya sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada cuprum ya, kobalt, ferum, yodium, mangan, molybdenum, selenium. Masing-masing dari mineral mikro ini meskipun dibutuhkannya sedikit tapi dia lebih urgent sebenarnya ketimbang dengan yang makro. Yang makro itu biasanya sudah tersedia di pakan-pakan yang umum, tapi mikro biasanya harus ditambahkan secara esensial atau secara mineral buatan mungkin ya, yang tidak bisa hanya dicukupi dari pakan. Jadi kalau misalkan ternak kekurangan mikro ini akan sangat berbahaya sebenarnya. Tapi memang dibutuhkan oleh tubuh itu sangat sedikit. Nah, kita beranjak ke masing-masing mineral. Kita bahas dulu mineral makro. Nah, ini salah duanya itu ada kalsium dan fosfor. Ini biasanya beriringan ya, beriringan penggunaannya kalsium dan fosfor. Kandungan kalsium dalam ternak yang terdapat pada tulang dan gigi adalah 99%. Ya, bahkan hampir 100%. Sedangkan fosfor adalah 80%. Nah, penggunaannya atau perbandingan kalsium dan fosfor berdasarkan berat tulang itu 2:1. Jadi ada 2 bagian kalsium dan 1 bagian fosfor. Misal, 1 liter air susu mengandung 118 mg
kalsium dan 83 mg fosfor. Makanya perbandingannya sekitaran 2 berbanding 1 ya. Nah, biasanya dibutuhkan juga oleh ternak itu ya 2 berbanding 1. Jadi kalau misalkan kita memformulasi mineral, maka perbandingan antara Ca dan P-nya adalah biasanya 2 berbanding 1. Fosfor berfungsi sebagai pengatur absorpsi dan transportasi gizi, keseimbangan asam basa, penyimpanan energi, terutama untuk penyimpanan energi ya kalau misalkan fosfor. Nah, kalau kalsium itu berfungsi sebagai aktivator enzim serta pembentukan tulang dan gigi. Ya. Ini sangat urgent nih, kalsium dan fosfor urgent untuk ternak. Meskipun dapat dicukupi sebenarnya dari pakan baik hijauan maupun konsentrat. Lalu faktor absorpsi kalsium. Nah, yang dapat menghambat dan mempercepat absorpsi dari kalsium. Yang pertama, keberadaan asam pitat ya. Asam pitat bersenyawa dengan kalsium membentuk garam tak larut sehingga dikeluarkan melalui feses, maka absorpsi Ca menjadi rendah ya jika adanya pitat. Pitat itu biasanya banyak terkandung di dedak ya atau biji-bijian biasanya banyak mengandung pitat. Lalu selanjutnya asam amino dan laktosa. Nah, ini dapat memperbaiki metabolisme absorpsi ya. Asam amino sebenarnya beberapa asam amino itu sudah terdapat pula di dalam bahan pakan ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi penggunaan kalsium. Pertama, umur ternaknya. Umur semakin tua, maka kalsium makin banyak digunakan ya. Makanya kadang orang-orang tua itu tulangnya mudah keropos, ya mudah keropos. Nah, itu karena tubuhnya membutuhkan kalsium, mungkin asupan kalsiumnya kurang sehingga untuk kehidupannya itu kalsiumnya diambil dari baik dari gigi maupun dari tulang. Maka seharusnya kalau umur semakin tua maka kebutuhan kalsiumnya ya semakin tinggi. Jadi harus ada asupan kalsium tambahan. Lalu tingkatan vitamin D. Nah, kadar vitamin D makin tinggi, kalsium banyak diserap oleh tubuh. Nah, agar kalsium itu mudah diserap oleh tubuh, maka kita harus sering-sering berjemur. Bukan kita sih, ternak ya, berarti bahasanya ini kan ternak. Ternak itu harus sering dijemur ya, dimandikan ya. Kalau misalkan sudah gondrong ya dicukur, dimandikan, lalu dijemur. Biar penyerapan kalsiumnya juga bagus. Dan ternak juga mendapatkan vitamin D dari matahari. Sebenarnya vitamin D dari matahari itu penjemuran itu hanya untuk pengaktifan ya. Vitaminnya tetap dari makanan. Nanti makanan diaktifasi oleh sinar ultraviolet ya, seperti itu prosesnya. Lalu status kalsium ternak. Ca dari tubuh kurang, butuh Ca dari makanan ya. Tuh. Lalu sumber kalsium. Nah, pakan-pakan yang mengandung kalsium itu apa aja? Banyak ya, seperti kacang-kacangan, ya kacang tanah, bungkil kacang kedelai, mungkin almond ya. Terus kalau misalkan dari hijauan, biasanya yang mengandung kalsium itu ya hijauan-hijauan yang ya berwarna hijau rata-rata mengandung banyak kalsium ya. Seperti rumput juga sebenarnya mengandung banyak kalsium. Terus misal dari limbah-limbah sayuran ya, kayak apa namanya sawi, limbah sawi, mungkin bayam atau brokoli ya atau misal pakcoy yang limbah-limbah pasar itu, nah itu bisa diberikan kepada ternak sebagai sumber kalsium atau bisa juga pemberian CaCO3 ya, kalsium karbonat kapur ya, itu biasa digunakan juga sebagai bahan pakan tambahan ya kalsium. Namun memang penggunaannya ya dibatasi ya, ada batasannya. Oke, selanjutnya. Nah, defisiensi kalsium dan P, bagaimana kalau misalkan ternak itu kekurangan kalsium dan fosfor? Pertama, pertumbuhannya pasti lambat ya, karena pertumbuhan tulangnya pun akan terhambat tanpa adanya kalsium dan fosfor. Konsumsi menurun, biasanya ketika konsumsi itu menurun maka ternak akan menjadi anoreksia ya, hilang nafsu makan sehingga bobot tubuhnya pun akan hilang.
akan kehilangan bobot tubuh. Sikap dan cara jalan abnormal ya, karena tulangnya itu kropos pasti. Ketika kurang kalsium, maka untuk mencukupi kebutuhan kalsium tubuhnya akan mengambil dari tulang dan gigi ya, sehingga ternak jalannya akan abnormal, mungkin pincang ya atau lumpuh lama-lama. Lalu pertumbuhan bulu kasar. Nah, ini seperti ciri-ciri dari cacingan juga ya. Pertumbuhan bulunya kasar ini salah satu indikasi kekurangan kalsium juga. Kalau untuk unggas mungkin kulit telurnya tipis ya, karena memang kulit cangkang telur itu kan terdiri dari kalsium ya, sebagian besar memang kalsium. Dan produksi telur pun akan turun. Maka kalau misalkan kita ingin membuat telur ayam, telurnya itu tebal sehingga agar tingkat keawetannya jadi awet dan tingkat kekuatannya lebih kuat, maka ya ada asupan kalsium yang cukup untuk pakan unggas ya, atau pakan ayam petelur. Lalu bisa juga rakitis ya. Rakitis itu adalah gagalnya menyimpan kalsium, dan biasanya ternak-ternak yang kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin D, maka biasanya akan menderita rakitis ya, bisa lumpuh lah istilahnya, pengeroposan tulang. Selanjutnya ini natrium. Natrium atau biasa disebut dengan sodium ya. Kadang kalau misalkan kita ke toko kimia tulisannya bukan natrium, tapi sodium. Nah, tubuh mengandung 0,2% natrium biasanya. Ya. Terdapat dalam cairan ekstraseluler. Fungsinya pengatur tekanan osmosis ya, keluar masuknya cairan di dalam tubuh. Penyerapan, terus kapan dia dikeluarkan, itu natrium fungsinya untuk pengaturan hal tersebut ya. Penyeimbang asam dan basa. Mungkin dia nanti kan kalau misalkan keasaman, dia biasanya akan berikatan dengan oksigen dan hidrogen menjadi NaOH untuk membasahkan ya, sehingga nanti pH-nya itu akan netral. Lalu kation dalam plasma darah dan cairan. Nah, natrium ini biasanya diberikan melalui bisa garam juga ya, garam dapur bisa diberikan kepada ternak. Lalu klor. Nah, klor ini dalam darah berbentuk NaCl ya, natrium klorida. NaCl pada hijauan itu rendah sebenarnya ya. Makanya ternak herbivora perlu diberi garam dapur dalam bentuk suplemen secukupnya. Nah, selain itu bahwa garam dapur ini sebagai peningkat nafsu makan ya, peningkat nafsu makan untuk ternak. Biasanya ya diberikan hijauan itu biasanya ditaburi garam, yang di garamnya itu biasanya mungkin dilarutkan dulu menggunakan air, ada juga yang langsung, tapi lebih baik dilarutkan dulu dalam air. Nah, biasanya kalau misalkan ternak itu sudah nggak mau makan hijauan atau nggak mau rumput, cipratkan saja larutan natrium klorida ini atau garam ya, garam dapur, dilarutkan dalam air terus lalu ciprat-ciprat ke hijauannya ya, yang nggak mau dimakan itu biasanya nanti ternak malah menjilati dan dimakan. Ada juga penyediaan NaCl ini dalam berbentuk mineral blok ya, ini udah nyatu dengan mineral-mineral lainnya dalam bentuk blok kotakan gini, disimpan digantungkan di dalam kandang. Nanti ternaknya akan menjilat-jilat sendiri. Jadi ternak itu tahu kapan dia kekurangan mineral itu, dia tahu, sehingga nanti akan menjilat-jilatinya ya. Kalau natrium klorida terlalu tinggi, ternak akan kehausan, lemah otot, dan edema. Makanya kalau misalkan pemberian garam harus disediakan juga air, ya, karena mungkin nanti takutnya kekurangan air ya. Nah, kandungan garam yang direkomendasikan itu, ya terutama untuk ayam dan babi itu sekitaran 2%. Kalau misalkan 4% atau lebih, kemungkinan besar bisa menyebabkan keracunan. Jadi setiap mineral itu ada ada porsinya ya untuk pemberiannya. Lalu defisiensi Na atau NaCl, pertama nafsu makan berkurang. Ya memang karena nggak enak kita aja makan tanpa garam ya nggak enak ya, akan menurunkan nafsu makan, makanya NaCl harus tercukupi. Bulu kasar sama kayak tadi ya, kalsium dan fosfor. Ternak memakan makan tanah, nah menjilat-jilati tanah, menjilat-jilati kandang, itu ciri-ciri ternak kekurangan mineral ya, salah satunya ya natrium klorida ini. Kondisi badan tidak sehat, lalu produksi turun berat badan. Turun berat badan ini turun ya dikarenakan
kurang makan, dan tidak seimbangnya natrium di dalam darah. Sehingga penyerapan nutrisi pun ya terganggu ya, karena tekanan osmosisnya tidak seimbang nantinya. Lalu magnesium, nah magnesium itu berkaitan sebagai aktivator dengan reaksi-reaksi enzim yang penting. 7% terdapat di dalam tulang. Peningkatan Ca dan P dalam ransum dapat meningkatkan kebutuhan magnesium. Bila magnesium tidak ditingkatkan, maka akan terjadi defisiensi. Terlibat dalam proses fosforilasi ATP. Jadi ini untuk pembentukan energi ya, magnesium ini. Defisiensinya anoreksia, kehilangan bobot badan dan kehilangan nafsu makan. Hiperiritabilitas, ya, pertumbuhan lambat, tetanus, nah ini yang paling sering, tetanus, Grace tetani ya. Jika ternak kebanyakan memakan rumput muda, kurang yang tua. Nah ini bisa menyebabkan Grace tetani atau tetanus. Lalu mengantuk. Nah untuk penanganan tetanus ini, maka ternak harus diberikan hijauan atau rumput yang tua biasanya ya. Tua-tua, terus seperti jerami, terus mungkin tebon jagung tapi yang sudah tua ya, rumput gajah yang sudah tua. Nah, biar kandungan magnesium di dalam hijauannya sudah cukup diberikan kepada ternak, maka ternak pun akan tercukupi magnesiumnya. Jika kekurangan, benar-benar kekurangan, biasanya dilakukan secara infus, ya, secara infus biasanya dilakukan infus magnesium. Lalu sulfur, ya, sulfur itu di dalam tubuh mengandung 0,15% sulfur. Rambut, bulu, wol mengandung sulfur 4% ya. Lebih banyak di rambut, bulu, dan wol. Makanya kalau misalkan dibakar rambut itu ya atau bulu ya baunya seperti belerang ya, seperti itu. Karena sulfur itu belerang. Sulfur terdapat dalam protein yaitu cysteine ya, C6H12N2O4. S2 ini cysteine ini salah satu asam amino ya. Dan metionin C2H11NO2S. Itu mengandung sulfur. Baik, sulfur mempertinggi penggunaan urea sebagai bahan sintesis protein mikrobial pada ternak ruminan. Nah, ini diperlukan juga oleh mikroba di dalam rumen. Lalu selanjutnya ada cuprum. Ya. Cuprum itu tembaga ya, cuprum itu tembaga. Termasuk ke dalam mineral mikro. Fungsi dari cuprum itu membentuk hemoglobin ya sebenarnya. Nah, awalnya itu dia membantu absorpsi Fe ya. Fe itu memang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Nah, membentuk hemoglobin dengan Fe ya. Lalu bekerja pada beberapa enzim, metaloprotein, sitokrom oksidase juga ya. Di sapi ya atau domba kebutuhannya itu sekitar 4 sampai 5 mg per kilogram ransum kebutuhan dari cuprum. Lalu di babi itu 6 ya, 6 mg per kilogram ransum, kuda 5 sampai 8 mg per kilogram ransum. Memang kebutuhannya sangat sedikit, 0,0 bahkan ya persen di dalam ransum. Apa aja sebenarnya pakan-pakan yang mengandung banyak cuprum ya, kacang-kacangan, terus tepung ikan ya biasanya itu mengandung banyak cuprum. Kacang-kacangan itu leguminosa ya, leguminosa. Kayak kacang kedelai, kacang tanah, terus apalagi bungkil ya, mungkin bungkil kedelai, terus lamtoro mungkin ya, lamtoro juga itu mengandung cuprum. Lalu suplementasi cuprum diberikan dengan menambahkan garam mineral yang mengandung 0,25 hingga 0,5%, CuSO4, 5H2O. Nah, defisiensinya apa jika kekurangan cuprum? Pertama anemia, ya pasti karena Cu itu kan dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin ya. Jika kekurangan maka akan anemia, kekurangan darah. Inkoordinasi muskular, muskelnya itu atau ototnya itu jelek nantinya ya bentuknya. Kandungan Cu dalam darah dan hati rendah nantinya. Pertumbuhan wol kurang baik. Nah ini jika kita memelihara ternak-ternak yang diproduksinya adalah wol, maka diperlukan cuprum yang cukup ya. Jika kekurangan ya maka nanti produksinya kurang baik. Lalu kobalt, nah ini cyanokobalamin ya, B12 juga nih.
Kebutuhan CO itu 0,05 hingga 0,07 mg per kilogram ransum. Kalau kelebihan, maka contoh 1 mg per hari, maka akan bersifat toksik, racun ya. Jadi mineral itu kalau misalkan kelebihan rata-rata akan jadi racun nantinya bagi ternak. Tapi jika kekurangan maka akan bahaya juga. Makanya kita harus mengetahui kebutuhan mineral sangat penting ya. Kita mengetahui ilmu tentang mineral bagi ternak ini sangat penting. Lalu suplemen CO bisa dilakukan dengan garam mineral, kobalt klorida, kobalt sulfat, kobalt karbonat ya. Nah, berfungsi sebagai pertama komponen molekul vitamin B12 cyanokobalamin. Sebenarnya ternak itu sih sudah bakal memproduksi, terutama ruminansia ya, akan memproduksi ya CO, tapi dalam bentuk cyanokobalamin atau B12 ya. Itu akan dibentuk di dalam rumen oleh mikroba. Defisiensi maka akan menyebabkan anemia, penurunan fertilitas, pertumbuhan lambat, penurunan produksi susu dan wool. Selanjutnya ini zat besi atau ferrum, iron. Kebutuhannya sedikit juga ya, sekitar 80 mg per kilogram ransum, tergantung jenis ternaknya. Berfungsi sebagai pertama pembentuk hemoglobin bersama dengan CU tadi ya, cukrum. Komponen aktif beberapa enzim katalase dan sitokrom peroksidase. Transport O2 ke sel yang terikat dengan mioglobin. Defisiensinya apa? Anemia pasti sama dengan cukrum. Karena ini untuk membentuk hemoglobin darah ya. Pakan yang banyak mengandung zat besi itu ya kebanyakan memang dari hewani ya, dari pakan-pakan asal hewani. Salah satunya berasal yang dari kerang-kerangan, terus sapi ya, terus mungkin tepung ikan, tapi memang itu kan pakan untuk ini ya, kalau pakan asal hewani itu pakannya berarti untuk unggas ke ruminan ya kurang, tidak bisa, bahkan ya tidak disarankan diberikan pakan asal hewan. Maka kalau untuk ruminan ya berikan saja kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu memang banyak mengandung mineral-mineral ya. Selanjutnya ini iodium ya. Iodium itu kebutuhannya 0,2 mg per kilogram ransum dan kadarnya dalam tubuh itu sekitar 0,6 mg per kilogram ransum. Suplementasi berbentuk garam mineral berupa 0,01% potasium iodin atau 0,0076 iodin. Fungsinya apa? Untuk berkaitan dengan produksi hormon tiroksin dan kelenjar tiroid. Defisiensi maka akan memperbesar kelenjar tiroid, atau yang biasa disebut dengan gondok ya kalau manusia. Nah, itu biasanya kekurangan garam yang mengandung iodium ya, akan menyebabkan kelenjar tiroid. Selanjutnya ini Mn atau mangan. Kebutuhannya itu untuk sapi pedaging dan domba sekitaran 1 sampai 2,5 mg kilogram per 1 sampai 2,5 mg per kilogram ransum. Lalu untuk sapi perah itu 10 hingga 20 mg per kilogram ransum, untuk babi 20 mg per kilogram ransum. Fungsinya untuk reproduksi, estrus, ovulasi, perkembangan embrio dan produksi susu. Perkembangannya berfungsi juga untuk perkembangan rangka tubuh. Nah, makanya mangan ini sangat dibutuhkan oleh ternak-ternak perah ya, karena dibutuhkan untuk produksi susu. Juga untuk ternak-ternak pembibitan sebenarnya ya, biar estrusnya itu bagus dan ovulasinya jadi gitu ya. Defisiensinya apa? Defisiensinya itu bisa menurunkan daya ovulasi, fertilitasnya bakal menurun, resorsi fetus, gangguan estrusnya nanti tidak berkala biasanya. Anak yang lahirnya lemah, memang rata-rata yang kekurangan mineral itu anak lahir dan induknya akan lemah ya, karena daya topang tubuhnya tidak ada. Daya tetas dan ketebalan kulit telur berkurang pada ayam. Sumber Mn itu mangan itu bisa dari hijauan, bekatul, dedak, dan gandum. Ya, dedak gandum. Ini beberapa bahan pakan yang mengandung Mn. Makanya kalau
ruminansia atau ternak perah itu banyak diberikan polar ya, karena kan polar itu banyak mengandung Mn ya. Kalau nggak tahu polar, polar itu dedaknya gandum. Nah, dedaknya gandum itu sebutnya polar. Polar itu mengandung banyak Mn, makanya polar sangat dibutuhkan oleh ternak-ternak perah seperti sapi perah, kambing perah. Ya, biasanya itu salah satu bahan pakan wajib untuk sapi perah polar itu. Molybdenum. Nah, kebutuhannya sangat kecil, 0,01 mg per kilogram ransum. Kalau kelebihan sekitaran 5-10 mg per kilogram ransum itu bisa keracunan, sangat berbahaya. Berfungsi untuk komponen enzim santin oksidase pada ayam untuk pembentukan asam urat dan metabolisme urin. Stimulasi kerja organisme juga di rumen. Ini dibutuhkan juga oleh mikroba di dalam rumen. Ya. Jika kekurangan, maka produksi mikroba yang di dalam rumen itu akan rendah. Ketika rendah, maka kecernaan pakan untuk ruminansia itu kecil ya, karena proses pencernaan ruminansia itu kan membutuhkan mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, ya, dan fungi. Sumber MO ini banyak terdapat di alam sehingga jarang terjadi defisiensi. Memang jarang terjadi defisiensi karena di dalam setiap bahan pakan biasanya mengandung molybdenum. Oke, lalu selanjutnya ini ada selenium. Selenium kebutuhannya memang sangat sedikit, yaitu 0,1 mg per kilogram ransum. Nah, kalau lebih sekitar 5 mg per kilogram ransum menyebabkan keracunan. Contohnya alkali disease ya, penyakit akibat terlalu banyak mengkonsumsi mineral. Jadi ini sangat dibutuhkan juga, tapi kalau misalkan kelebihan bisa menjadi racun ya. Selenium juga ini fungsinya itu untuk antioksidan ya, sebagai antioksidan untuk memperlambat penuaan juga. Lalu pakan-pakan yang banyak mengandung selenium itu seperti hijau-hijauan dan tepung ikan biasanya mengandung banyak selenium. Minyak ikan juga ya mengandung banyak selenium biasanya. Ini suplementasinya dapat menggunakan sodium selenate atau sodium selenat ya sebanyak 0,1 ppm untuk babi dan ayam serta 0,2 ppm untuk kalkun. Berfungsi sebagai absorpsi dan pemanfaatan vitamin E, mencegah degenerasi dan fibrosis pada pankreas ayam ya jika diunggas. Lalu ini ada zinc atau seng ya Zn. Kebutuhan dalam ransum itu untuk sapi pedaging 20 hingga 30 mg per kilogram ransum. Domba 20 hingga 30 mg per kilogram ransum. Babi sekitaran 50 mg per kilogram ransum. Kalau kelebihan maka ya akan keracunan. Rata-rata memang mineral kalau kelebihan akan keracunan. Suplementasi dapat menggunakan garam mineral berupa ZnCO3 atau ZnSO4 ya. Zinc karbonat. Zn itu berfungsi juga sebagai pembentukan protein ya dan kolagen, lalu kesuburan untuk fertilitas. Kesuburan untuk fertilitas banyak sebenarnya ya kebanyakan memang di produk-produk peternakan ya seperti daging, terus oh ya bisa juga ada di biji-bijian ya, di biji-bijian, kacang-kacangan, terus tepung ikan juga itu biasanya mengandung seng ya, atau Zn, zinc. Nah ini fungsinya, mohon maaf ternyata ada proses metabolisme, aktivator enzim juga, alkali fosfatase, alkohol dehidrogenase, lalu laktat dehidrogenase. Defisiensinya untuk parakeratosis ya, jika defisiensinya akan menyebabkan parakeratosis, pertumbuhan lambat, bulu atau wol tidak sehat. Sumber Zn ya tadi selain ada kacang-kacangan, terus dari tepung ikan, bisa juga dari ragi, lalu bahan pakan ya asal sumber hewan ya, berarti tepung darah lah, tepung daging, mungkin ya itu banyak mengandung selenium dan memang tersebar juga di alam, jadi biasanya tercukupi ya, tercukupi. Tapi kalau misalkan kita mau buat penelitian ya bisa ditambahkan selenium yang
tadi berikatan dengan mineral lainnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, jika materi ini dinilai bermanfaat, mohon sekiranya bisa di-subscribe, di-like, dan di-share ya. Teman-teman, semoga ini bermanfaat juga untuk halayak ya yang membutuhkan materi tentang pembahasan mineral, karena ini materi yang cukup penting untuk ternak ya. Ilmu dasar untuk ternak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.